Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi tentang rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum juga adalah sebuah program rancangan belajar mengajar yang dipedomani oleh pendidik dan peserta didik dari peran yang sangat strategis maupun yang fundamental. Berjalannya pendidikan yang baik, maka kurikulum memiliki peran dalam pencapaian tujuan, karena baik tidaknya suatu kurikulum dapat dilihat dari hasil pencapaian atau proses yang telah ditempuh. Reformasi pendidikan di Jepang. Menurut Haraki Yohoru, reformasi pendidikan Jepang telah berlangsung 3 kali, yaitu reformasi pada restorasi Meiji, reformasi sesudah pada 2, dan reformasi menuju abad 21. Reformasi pertama pada masa Meiji membawa pendidikan Jepang memasuki masa modern dengan diterapkan sistem persekolahan yang terstruktur dan kesempatan luas bagi warga negara untuk mengakses pendidikan. Tetapi pendidikan pada masa ini terkotak-kotak antara pendidikan elitis dan pendidikan orang kebanyakan. Selanjutnya pada era Taisei diperkenalkan pula pendidikan liberal yang dipengaruhi oleh paham liberalisme yang berkembang di Amerika, yaitu reformasi kedua sesudah pada 2, intinya adalah penerapan wajib belajar dan penerapan pendidikan demokratis. Dengan adanya pembaharuan ini, jumlah siswa yang dapat mengakses pendidikan dasar meningkat dan pendidikan telah berubah dari pendidikan elit menuju pendidikan massal. Reformasi ketiga yaitu dirancang oleh Chikyu Kusinkai dan Rinji Kyu Kusinkai, yaitu tim khusus yang ditunjuk oleh Perdana Menteri untuk membantu mencairkan pemecahan permasalahan pendidikan yang akan diusulkan kepada PM dan diterapkan oleh Menteri Pendidikan Kementerian Pendidikan Jepang mengeluarkan rencana reformasi pendidikan di Jepang yang disebut sebagai Rainbow Plan. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan dasar skolastik atau siswa dalam model pembelajaran yang menyenangkan. Ada 3 pokok arahan, yaitu pengembangan kelas kecil terdiri dari 20 orang anak per kelas, pemanfaatan IT dalam proses belajar mengajar, dan pelaksanaan evaluasi belajar secara nasional. Yang kedua yaitu mendorong pengembangan kepribadian siswa menjadi pribadi yang hangat dan terbuka melalui aktifnya siswa dalam kegiatan kemasyarakatan, juga perbaikan mutu belajar moral di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan lingkungan belajar yang menyenangkan dan jauh dari tekanan, diantaranya dengan kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, seni, dan sosial lainnya. Yang keempat yaitu menjadikan sekolah sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh orang tua dan masyarakat. Tujuannya untuk dicapai dengan menerapkan sistem evaluasi sekolah secara mandiri dan evaluasi sekolah oleh pihak luar, pembentukan komite sekolah yang beranggotakan orang itu, dan pengembangan sekolah berdasarkan keadaan peminatan masyarakat setempat. Yang kelima yaitu melatih guru untuk menjadi tenaga profesional, salah satunya dengan pemberlakuan evaluasi guru, pemberian penghargaan dan bonus kepada guru yang berprestasi, juga pembentukan suasana kerja yang kondusif untuk meningkatkan etos kerja guru dan pelatihan bagi guru yang kurang cakup dalam bidangnya. Yang keenam yaitu pengembangan universitas bertaraf internasional. Yang ketujuh yaitu pembentukan filosofi pendidikan yang sesuai untuk menyongsong abad baru melalui reformasi konstitusi pendidikan. Ya, seperti apakah sistem kurikulum pendidikan di Jepang? Nah, menurut Ahmad Santoso dalam artikel yang berjudul Kurikulum dan Kompetensi Guru di Jepang. Nah, pada tingkat TK
mereka lebih cenderung merupakan lembaga pengembangan dan pelatihan kebiasaan, sehingga pendidikan di TK bukanlah sebuah pengajaran tetapi lebih tepat disebut sebuah pendidikan. Nah, sedangkan untuk tingkat SD, sifat dan karakteristik kurikulum di Jepang hampir sama dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Hanya saja yang membedakan yaitu terdapat pada mata pelajaran kebiasaan hidup yang hanya diajarkan di kelas 1 dan kelas 2. Nah, untuk kurikulum pada tingkat SMP, kurikulum Jepang menitik beratkan pada pendidikan bahasa Jepang, matematika, IPA, dan IPS. Nah, jika kurikulum di SMA, pendidikannya yaitu sama dengan kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu di mana diadakan sistem penjurusan. Ya, dari keempat tingkat pendidikan ini dapat disimpulkan yaitu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya bergantung pada sistem pendidikan itu sendiri, tetapi setiap sistem dan orang di dalamnya seperti guru dan juga siswa pun harus ikut mendukung untuk mencapai tujuan dari visi dan misi yang sama. Nah, karena seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa proses kurikulum di Jepang tidak lepas dari bongkar pasang. Nah, tetapi dengan loyalitas para pengajar dan kedisiplinan pelajar, akhirnya dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana sistem pendidikan yang ada di negara Jepang. Dikatakan bahwa sistem pendidikan pada negara Jepang memiliki kemiripan pada sistem pendidikan yang ada di negara kita, yaitu Indonesia, di mana jenjang pendidikannya melalui 4 tahap secara umum, yaitu 6, 3, 3, 4. Artinya, siswa harus melewati 6 tahun untuk tahap pendidikan dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, dan 4 tahun perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan negara kita merupakan negara jajahan Jepang, sehingga sebagian sistem pendidikan negara Jepang masih diterapkan di negara kita. Dengan sedikit perubahan, di mana negara kita lebih memfokuskan pada pelajaran logika dan penilaian hasil akhir semester sebagai penentu kelulusan siswa. Sedangkan di negara Jepang lebih difokuskan pada pengembangan watak kepribadian dalam kaitannya terhadap kehidupan sehari-hari, dan penilaian ditentukan oleh guru atau dosen kelas dengan melihat kinerja belajar siswa sehari-hari sebagai penentu kelulusan. Berikut materi persamaan dan perbedaan antara sistem pendidikan di Jepang dan di Indonesia. Yang pertama, mata pelajaran level pendidikan dasar di Jepang tidak beragam untuk dikembangkan di Indonesia. Jumlahnya juga tidak banyak, sehingga berbagai mata pelajaran di Jepang tersebut diberikan pada waktu yang berlainan setiap hari selama seminggu. Maka jarang jadwal pelajaran yang sama pada hari yang berbeda. Terus yang kedua, perbedaan dan persamaannya yaitu di Indonesia jarang ditemukan adanya siswa peneliti, lebih-lebih siswa pendengar, sehingga ada yang siswa reguler. Hal itu terjadi barangkali karena orientasi belajar bagi siswa di Indonesia jauh berbeda dengan siswa di Jepang. Yang ketiga, pendidikan wajib di Jepang gratis bagi semua siswa, bahkan bagi anak yang kurang mampu mendapat bantuan khusus dari pemerintah pusat maupun daerah untuk biaya makan, biaya sekolah, biaya piknik, kebutuhan belajar, perawatan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Sedangkan di Indonesia masih sebatas slogan atau kecuali di daerah tertentu seperti kebijakan di Sukoharto, tetapi baru terbatas biaya sekolah tersebut. Yang keempat, perbedaan dan persamaan dari sistem pendidikan Indonesia dan Jepang
yaitu sistem administrasi pendidikan di Jepang sudah lama menerapkan kombinasi antara sentralisasi, desentralisasi, manajemen berbasis sekolah yaitu yang disingkat MBS, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan di Indonesia baru dalam peralihan dari sentralisasi ke desentralisasi dan juga diberlakukan MBS. Di samping itu juga ada perbedaan kecil hal mulai masuknya anak pada pendidikan prasekolah, terutama di TK. Kalau di Jepang dimulai di usia 3 tahun sudah mulai memasuki TK, sedangkan di Indonesia dimulai pada usia 4 tahun. Itulah perbedaan dan persamaan antara sistem pendidikan Jepang dan di Indonesia. Baik, poin yang pertama adalah bagaimana latar belakang kurikulum pendidikan di negara Jepang. Ya, seperti yang diketahui bahwa negara Jepang merupakan salah satu negara maju di Asia. Kemajuan-kemajuan tersebut tentu ditunjang dari berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan lain-lain yang sangat baik. Kemajuan-kemajuan yang dimiliki Jepang tersebut tentu saja juga mempengaruhi sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan di negara tersebut. Sejarah telah membuktikan bahwa di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Yunani, serta negara-negara maju lainnya, membangun kemajuan bangsa dengan memprioritaskan pendidikan yang ada di negara mereka, yaitu berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta menghargai setiap perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian juga bagi negara Jepang, pendidikan merupakan alat yang berperan sangat penting guna meningkatkan sumber daya manusia, di mana kualitas sumber daya manusia pada suatu negara harus ditingkatkan karena mampu menentukan kualitas sumber daya manusia pada negara itu sendiri. Pendidikan diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan watak setiap individu di tengah peradaban bangsa. Jepang telah diakui unggul dalam memajukan pendidikan yang ada di negaranya, di mana Jepang terpilih sebagai negara dengan kualitas dan sistem pendidikan terbaik se-Asia, dan tercatat sejak tahun 1970 negara matahari terbit ini mampu mengemban setiap tujuan-tujuan pendidikan yang telah dicanangkan sebelumnya dalam kurun waktu hanya dalam 25 tahun. Sebelum Perang Dunia II, sistem pendidikan Jepang memiliki banyak jalur. Namun, setelah tahun 1980, pemerintah Jepang kemudian melakukan reformasi di bidang pendidikan. TK atau Taman Kanak-kanak menerima anak berusia 3-5 tahun, sedangkan pendidikan dasar menerima siswa yang berusia 6 tahun. Sedangkan pendidikan menengah pertama berlangsung selama 3 tahun dengan jumlah jam pelajaran 1015 per tahun. Di Jepang, pembaharuan kurikulum mengikuti pola 10 tahunan. Hal-hal baru dimasukkan dalam setiap perubahan kurikulum yang terjadi. Pertimbangan dilakukan perubahan kurikulum adalah adanya perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Jepang khususnya dan dunia pada umumnya. Demikian latar belakang kurikulum yang ada di negeri matahari terbit atau negara